Debatin omongan gua. Indonesia belum pantas boykot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boykot itu apa? Boykot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boykot, bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boykot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak, karyawan yang lu boykot itu juga saudara sebangsa kita, bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Dang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boykot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Debatin omongan gua. Indonesia belum pantas boykot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boykot itu apa? Boykot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boykot, bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boykot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak, karyawan yang lu boykot itu juga saudara sebangsa kita, bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Dang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boykot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Oke ya, dan kita lihat saja dulu teman-teman ya, kita cari di Wikipedia sebenarnya apa sih arti daripada boykot itu sendiri. Saya pikir mungkin nggak semua orang tahu ya arti daripada boykot itu ya. Nah, ini dia saya tampilkan kepada kita. Nah, di sini dikatakan bahwa boykot atau pemulauan itu adalah tindakan untuk tidak menggunakan ya, lalu tidak membeli atau tidak berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Kata ini berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu boycott yang mulai digunakan sejak Perang Tanah di Irlandia pada sekitar tahun 1880 dan berasal dari nama Charles Boycott, seorang agen lahan atau estate agent untuk tuan tanah Earl Erna ya. Bahkan juga di sini dikatakan bahwa boykot juga bisa diartikan sebagai penolakan kerjasama ya. Nah, jadi sangat jelas sekali ya teman-teman ya, bahwa boykot itu adalah tidak membeli atau tidak berurusan atau tidak mau bekerja sama dengan salah satu toko atau organisasi tertentu gitu ya. Nah, sedangkan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia ini khususnya, saudara-saudara kita ini mereka justru meminta ya agar KFC, McD dan sebagainya itu ditutup. Maka saya pikir itu sebenarnya bukan boykot. Nah, yang lucunya itu mereka teman-temannya, coba kita melihat bagaimana ketika ada saudara kita yang di Makassar sedang minum kopi malah dipukulin begitu loh ya. Jadi orang dipaksa untuk tidak mau membeli gitu ya. Jadi saya pikir sebenarnya bukan begitu. Artinya boykot itu adalah bagaimana diri kita merasa bahwa nggak perlu membeli barang itu ya, tanpa kita ya memaksakan orang lain juga melakukan hal yang sama. Saya pikir begitu ya. Artinya boykot ya, jangan membeli. Oke lah ya kan, kita mungkin boleh menyampaikan jangan membeli, tapi kita nggak boleh memaksa karena itu kan hak masing-masing orang untuk mau membeli di mana dan membeli apa di toko yang dia mau, kan begitu ya. Jadi saya pikir saya setuju dengan saudara-saudara kita yang memberikan pernyataan ini ya teman-teman. Kita akan coba lihat saja, ini dia. Mereka
sudah sampaikan ya apa yang mereka sampaikan, dan mereka bilang ya siapa yang nggak setuju siap menerima debat. Wow. Lalu ada komentar dari Bang Permadi Arya di sini, kita melihat sayangnya nggak banyak orang cerdas seperti kalian, banyakan yang tolol. Ya, artinya kita melihat di sini teman-temannya bahwa memang Bang Permadi Arya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudari kita ini. Ya, lalu ada ditanggapi dari David Frank ya. Bang Permadi Arya, seperti kata Anda sendiri dulu di Netherlands, Kemfruk dulu ya, mencontoh kata Albert Einstein ya. Kita coba lihat apa ini. Oke, karena kebodohan tidak mengenal batas, sedangkan kecerdasan ada batasnya ya. Dan ada dari Arkad, benar Bang Permadi Arya, kenyataannya juga begitu ya. Oke, lalu ada juga komentar ini teman-temannya, berasal dari Osin Fatihah. Agak lucu sih dengan orang yang katanya boykot atau Free Palestine, tapi masih manfaatin platform media sosial dengan keperluan pribadi. Nah, betul sekali. Ya kan, artinya mereka pakai Instagram, pakai Facebook, WhatsApp dan sebagainya, tapi bilangnya boykot gitu ya kan. Jadi kayak munafik aja gitu ya. Lalu berikutnya ada dari Dani Fadriansyah, selalu bawa-bawa nama kemanusiaan tapi kelakuannya jauh dari kemanusiaan. Betul itu ya. Jadi nanya nih ke kita yang nggak ngerti apa, dia yang nggak ngerti apa itu arti dari kemanusiaan. Ya kita sih harus jujur aja, yang nggak ngerti arti daripada kemanusiaan itu ya mereka-mereka yang melakukan tindakan anarkis gitu ya. Karena mereka ya teriak-teriak soal kemanusiaan, tapi mereka malah juga ya menjahatin gitu ya manusia-manusia gitu lah ya. Ada komentar dari Denny Mandru, sambil ngomen, minum Starbucks dan makan KFC. Enak. Ya pastinya enak ya. Memang jujur nggak pernah sih ya, nggak pernah ke KFC, tapi pernah mesan yaitu apa namanya, paket di KFC. Ya makanannya sih pasti enak lah ya. Lalu berikutnya ada dari Gazrelo, ada yang tahu IG cowok pengangguran yang teriak-teriak tadi nggak woi, mau silaturahmi. Betul. Iya kan, jadi benar ya teman-teman ya. Artinya kalau misalnya mungkin Anda nggak punya kerjaan, jangan ajak dong yang lain yang udah punya kerjaan jadi pengangguran kayak Anda gitu kan. Jadi ya ini sih sorry batuk ya. Jadi artinya ya cari kerjaan dong ya kan, jangan teriak-teriak begitu ya kan. Akhirnya kan banyak yang akhirnya diputus kontrak nih. Ada komentar dari Adit Aryadi teman-teman ya, kok beda banget ya Muslim Indo sama Muslim Saudi. Saya sih nggak bisa jawab ya. Anda mungkin atau teman-teman kita yang Muslim yang lebih tahu soal itu ya. Nanti kalau saya ngomong bisa jadi nanti kayak di saya dibilang menistaan agama lagi ya. Saya nggak mau. Ada dari Sunny Giselle Spice ya. Ya, jujur ya. Nggak pernah ikut boykot, hidup udah sulit di Indonesia, mau ikut boykot malu sama saudara sendiri yang kesusahan cari duit. Ya betul sekali. Ada komentar dari Willy, hidup Amerika menyala ini. Ya. Lalu ada juga komentar teman-teman dari Derry Q ya, faktanya mana ada bos-bos yang bawa supercar pada ngurusin beginian. Mereka mah tetap jalanin kehidupan sebagaimana enaknya untuk mereka. Makan ya makan, mau di mana, serba ya beli aja ya. Yang koar-koar justru maaf ya, rata-rata SDM rendah yang mostly kebanyakan emang pengangguran. Makanya jadi kayak situasi aji mumpung supaya ada orang-orang yang keseret ke kehidupan susah mereka. Hahaha, miris. Ya. Jadi betul sih ya teman-temannya. Jadi ya jelas aja lah, jangan Anda yang pengangguran mengajak orang yang sudah ada kerjaan jadi pengangguran juga seperti Anda. Itu aja sih ya, jelas sih ya, nggak banyak komentar, simple gitu ya. Nah ini yang terakhir, kita coba lihat ada 2 komentar di sini. Pizza Hut atau Starbucks di boykot, tapi Google dan Meta enggak, minimal jangan munafik lah. Ya betul, setuju itu bro, setuju. Ada juga komentar dari Mariska Berhitu, respect banget sama orang-orang cerdas seperti kalian. Ya, memang kita harus respect sama mereka-mereka yang memang sudah cerdas pemikirannya. Nah, teman-teman, gimana nih ceritanya? Gimana komentar Anda dengan
apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang hebat-hebat ini ya. Mereka menyampaikan opini yang luar biasa, keren sekali, dan saya pikir setuju dengan mereka bahwa boykot itu bukan berarti menutup KFC ya, teriak-teriak menutup KFC, apalagi kita memukulin orang yang memang harus berbelanja di KFC. Ya, karena arti daripada boykot itu adalah tidak membeli ya. Jadi KFC tetap ada, silakan KFC tetap ada. Siapa yang mau belanja, orang lain silakan belanja. Kalau misalnya Anda mau boykot, berarti Anda nggak usah membeli di situ aja. Gitu ya. Oke, teman-teman, segitu aja dulu untuk siang hari ini, dan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.